Kalau yang perlu memang diketahui. tahun-tahun sebelumnya itu sudah dianggap mahal, catatan Anda Mas Ubaid, apakah dari kenaikan UKT tahun-tahun sebelumnya itu terdampak, terlihat dari misalnya peningkatan kualitas pendidikannya, infrastrukturnya, dan sebagainya? Anda bisa mengukur nggak? Saya melihat tidak ada perubahan ya, kenaikan secara signifikan dari sisi perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas ya. Catatan kita dalam kualitas pendidikan di level regional maupun global, kita ini masih jalan di tempat. Bahkan kecenderungannya kualitas pendidikan tinggi kita menurun gitu kan. Dari sisi akses terhadap warga negaranya kita juga menurun, kemudian dari sisi kualitas ya kan, dari perguruan tinggi kita juga menurun, karena itu menjadi tanya-tanya publik ya, tanda tanya besar ya. Ya. Sebenarnya perguruan tinggi kita ini bagaimana pengelolaannya gitu ya. Sudah diserahkan kepada PTNBH, pemerintah tidak lagi tanggung jawab, tetapi dari sisi kualitas juga masih morat-marit. Iya, akhirnya kan PTN jadi PTN Incorporation ya, company perguruan tinggi. Cuma saya harus disclaimer juga nih Mas Ubaid bahwa di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto itu UKT-nya itu sudah lama nggak naik loh sebenarnya dari tahun sekitar 2013 ya sampai baru 2024 itu kemudian mengalami lonjakan yang signifikan gitu. Artinya kan tidak bisa dipukul rata juga di setiap perguruan tinggi negeri. Pasti ada hal-hal yang mereka lakukan juga untuk kepentingan publik. Nah, bagaimana Anda melihat persoalan ini sebenarnya? Iya, jadi kan mestinya ya kan, ketika PTNBH ini diberikan keleluasaan, otonomisasi untuk menentukan baik secara akademik maupun pembiayaan soal keuangan, maka kontrol mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek itu juga ada gap yang cukup besar gitu kan. Katakanlah mereka oke lah mereka berkomunikasi di awal, tapi kan komunikasi itu harus intens gitu kan. Nah, ketika PTN itu berubah menjadi PTNBH atas nama otonomisasi misalnya, Ya. atas nama mereka punya kewenangan sendiri untuk menentukan tarif, menentukan bidang akademik, dan juga yang lainnya, maka PTNBH ini bisa merasa jalan sendiri itulah. Dan itulah kemudian mekanisme kontrol itu lepas, pengawasan dari Kemendikbudristek juga lepas gitu. Sehingga begitu ada suara-suara dari masyarakat, protes-protes dari mahasiswa, kemudian responnya ini sangat lambat sekali gitu. Itulah yang kemudian pada mulanya PTNBH ini banyak ditentang oleh masyarakat, tetapi pemerintah tetap ngotot bahwa PTNBH ini justru membuka akses yang selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi nyatanya hari ini faktanya sudah jelas, evidence base-nya di mana-mana terjadi, dan ternyata PTNBH ini tidak memperluas akses, tapi justru mempersempit akses, dan hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengakses perguruan tinggi hari Iya. ini.